dijelaskan oleh Pak Sekretaris Kota Ambon terkait dengan PPKM diperketat yang saat ini sudah berubah menjadi PPKM level 3 untuk wilayah Kota Ambon sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang baru saja kami terima semalam, dan nantinya akan dijelaskan secara detail oleh Pak Sepot, dan kami mohon setelah penjelasan Pak Sepot teman-teman bisa bertanya seputar instruksi Wali Kota Ambon sebagai implementasi dari instruksi Mendagri ini, dan nanti ada sesi untuk tanya jawab di luar itu. Jadi saya mohon ini supaya kita bisa tertib dalam konferensi pers di siang ini pada Pak Sepot kami persilakan. Kontrol. Baik, terima kasih Pak Kadis Kominfo. Untuk Kadis Kesehatan yang kita hormati, rekan-rekan pers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Tabir. Iya. Siang ini saya ingin menjelaskan terkait dengan pelaksanaan PPKM yang sesuai dengan instruksi Wali Kota Ambon nomor 6 tahun 2021 kemarin berakhir pada tanggal 8 ya. Dan kemudian sudah terbit lagi regulasi yang baru berupa instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus tahun 2019. Dan instruksi Menteri Dalam Negeri ini terbit pada tanggal 9 Agustus kemarin. Atas dasar itu kita punya instruksi Wali Kota Ambon nomor 6 yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Agustus juga berakhir. Dan karena itu hari ini saya umumkan lagi instruksi Wali Kota Ambon nomor 7 ya tahun 2021 yang ditandatangani oleh Wali Kota Ambon pada tanggal 9 Agustus. Kelanjutan dari instruksi Wali Kota nomor 6 ya, sebagai penjabaran dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021 tentang masih sama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Jadi Ambon kita masih tetap berada di level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat RT, RW, desa, negeri, dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Apa-apa yang diatur dalam instruksi Wali Kota Ambon ini sama dengan instruksi Wali Kota Ambon nomor 6 tahun 2021. Cuma ada sedikit pembedaan ya. Pembedaan itu pada pelaksanaan kegiatan peribadahan di tempat ibadah. Jadi kegiatan di tempat ibadah sudah bisa dilaksanakan, tetapi dengan kapasitas 25%. Ya, dengan kapasitas 25%. Sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya itu masih berlaku sama, tidak ada perubahan. Contohnya misalnya untuk pelaksanaan kegiatan perkantoran masih 50-50%. Jadi 50% itu untuk work from home,
lalu 50% itu work from office. Kemudian kegiatan belajar mengajar masih online, belum diizinkan untuk tatap muka. Kegiatan pada sektor esensial sama, pemberlakuannya 100%. Pelaksanaan kegiatan di area SPBU operasional sampai dengan jam 21. Kegiatan makan minum di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, lapak jajanan, rumah kopi dan sejenisnya yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan masih pemberlakuan sama dengan kapasitas 50% dan daya tampung dan waktu operasionalnya sampai dengan pukul 21. Untuk latihan makan minum tetap sama, pemberlakuannya sampai pukul 21. Kemudian yang berikut, pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan, supermarket, Indomaret, Alfamidi, waktu operasional sampai dengan pukul 21. Pelaksanaan kegiatan pada pasar tradisional serta pertokoan dan jenis usaha lainnya yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka hingga pukul 20. Itu di kawasan pasar. Kemudian pelaksanaan kegiatan konstruksi sama 100%, tidak dibatasi. Pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah di masjid, mushola, gereja, pura, dan wihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadahan keagamaan berjemaah dengan pengaturan kapasitas 25% dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dan dari Kementerian Agama. Ya, itu gambaran umumnya, mas sekalian. Jadi saya tegaskan lagi, pada umumnya tidak mengalami perubahan, hanya pelaksanaan ibadah saja yang sudah diizinkan dengan kapasitas 25%. Iya. Kegiatan olahraga. Jadi kegiatan olahraga itu sudah bisa dilaksanakan, tapi harus ada izin dan tidak boleh ada penonton. Ya, kegiatan olahraga, pertandingan olahraga diperbolehkan dengan ketentuan diselenggarakan tanpa penonton. Ya, atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Yang diutamakan sebetulnya kegiatan olahraga mandiri atau individual dengan penerapan protokol kesehatan. Ya, itu bisa diizinkan. Termasuk kegiatan-kegiatan di pernikahan itu, jadi akad nikah dan pemberkatan masih diizinkan. Yang belum kita izinkan adalah pelaksanaan resepsi. Ya, resepsi yang kita belum izinkan. Karena kalau resepsi itu pasti banyak orang, menimbulkan di situ juga ada pelayanan makan minum dan sebagainya. Kita belum izinkan. Iya. Jadi seluruhnya harus mendapat persetujuan dari Satgas. Ya, rekomendasi dari Satgas. Kita akan pertimbangkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, ya harus mendapat persetujuan dari Satgas. Demikian ya. Oke. Baik, teman-teman, demikian penjelasan dari Pak Sekretaris Pertambun. Saya persilakan untuk teman-teman yang ada mau bertanya, silakan dari Amex. Inventaris dulu ya, Amex 1, Ciwa 5. Silakan dulu. Satu Maluku. Oke, 3 dulu ya. Oh, ini Iwan ya. Oke, silakan dari. Oke, terakhir dari 1 Maluku silakan. Nanti tidak mengulangi pertanyaan ya yang sudah disampaikan. Silakan dari 1 Maluku. Oke, terima kasih Pak. Yang kami hormati Pak Sekda, Ibu Kadis, dan Pak Joy. Saya ingin bertanya soal pemberlakuan itu Pak, soal apa? Anak usia 12 sampai 17 tahun itu kan
kalau keluar daerah harus diminta itu ya, rekomendasi dari Satgas itu kira-kira seperti apa Pak, persyaratannya dan sebagainya. Iya, saya menjawab ya. Jadi gini, sebetulnya itu tidak diatur dalam instruksi menteri, instruksi wali kota, tapi diatur pelaku perjalanan harus menggunakan, kalau menggunakan pesawat baik ke Jawa, Bali atau di luar Jawa dan Bali, itu harus ada hasil PCR, ya, PCR yang hasilnya negatif, ya. Dan yang kedua, mengapa sampai surat keterangan itu tidak keluarkan? Nah, di Ambon pada mulai pemberlakuan PPKM ini dan pelaku perjalanan menggunakan kartu vaksin pertama, itu di Ambon belum dilaksanakan vaksinasi kepada anak-anak. Bukan cuma Ambon, ya, seluruh kabupaten kota belum. Karena itu kami melangkah bagi yang anak-anak yang mau keluar dari Ambon atau mau bepergian, itu kami keluarkan surat keterangan. Di keterangan hanya menjelaskan bahwa di Ambon belum vaksinasi terhadap anak umur 12 sampai 17 tahun. Jadi kalau yang sudah usia 18 tahun kita tidak keluarkan, karena dia sudah harus vaksinasi. Kalau tidak pada vaksinasi, ya tanggung jawab sendiri kan, begitu. Syaratnya apa itu Pak? Syarat untuk mendapat rekomendasi dari Satgas itu? Ya, syaratnya harus ada kartu keluarga yang diurus orang tua sudah tentu, kartu keluarga dan keterangan dari desa setempat. Iya, bahwa anak ini sebetulnya dia mau melaksanakan perjalanan itu untuk apa? Kalau alasan tidak tepat kita tidak keluarkan. Kalau cuma misalnya di jalan-jalan kita tidak keluarkan. Kalau memang dia sekarang di Ambon lalu dia harus pulang ke Maluku Tenggara untuk melanjutkan sekolah, kita kasih izin. Jadi kartu keluarga kalau anak-anak sudah punya KIA, kartu identitas anak, ya itu yang kita gunakan untuk dasar bisa terbitkan keterangan. Iya. Baik, lanjut Amix, silakan. Terima kasih Pak Julius selaku Kadis Simpulong, kemudian yang terhormat Pak Sekot, Ibu Kadis. Saya langsung aja Pak. Pertanyaan pertama ini kan terkait dengan Imendagri nomor 32 itu disebutkan bahwa kabupaten kota yang masuk dalam PPKM level 3 itu sudah mulai diwajibkan untuk memperlakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Itu inti poin, salah satu poin dalam Imendagri itu Pak. Yang jadi pertanyaannya, apakah di Ambon sudah mulai melaksanakan itu, mengingat kalau merujuk dari Imendagri tersebut? Satu Pak. Yang kedua, apakah dalam instruksi wali kota ini itu pemberlakuan di pos-pos penyekatan pintu masuk masih sama dengan yang kemarin ataukah tidak Pak? Yang berikutnya Pak, soal stok vaksinasi Pak. Stok vaksinasi di kota Ambon ini, kan kalau data terakhir bahwa anak yang sudah tervaksin sampai saat ini itu kurang lebih 149. Apakah stok vaksinasi kita masih cukup Pak, baik itu AstraZeneca maupun Sinovac? Yang terakhir Pak, scoring zonasi kita sampai saat ini sudah di mana Pak? Terima kasih. Iya. Jadi dimaksudkan stok itu stok vaksin ya? Iya Pak. Bukan stok vaksinasi. Vaksin ya? Ya, kamu mesti samakan bahasan sampai Ibu Kadis jawab salah. Yang kedua, di pos checkpoint masih jalan seperti biasa. Ya. Yang ketiga, betul dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan seperti begitu. Cuma ada SK bersama, ya, 3 menteri yang mengisyaratkan bahwa sekolah tatap muka itu hanya bisa dilaksanakan di daerah atau masuk yang ya daerah atau yang berada di zona kuning dan zona hijau. Jadi kita mengacu pada email ini, tapi dengan tidak mengabaikan
ya keputusan bersama itu. Ya, saya pikir jauh lebih menguntungkan kalau kita juga memperhatikan keputusan bersama itu. Supaya tunggu kita sampai zona kuning, ya, dan kita bisa melaksanakan. Jadi kesiapan-kesiapan ke arah itu sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan jajarannya. Ya, pada saatnya langsung kita bisa action di lapangan. Ya, soal vaksin, silakan Ibu Kades. Terima kasih izin Pak Sek untuk stok vaksin yang tersedia di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Ambon. Itu ada 3 jenis yang kemarin kita juga baru dapat Moderna yang untuk diperuntukkan untuk vaksinasi ketiga bagi khusus tenaga kesehatan. Untuk Sinovac kita sampai kemarin ketersediaan kemarin, karena hari ini juga kan tetap vaksinasi itu jalan di seluruh puskesmas. Stok yang kemarin yang tersedia itu Sinovac 339 vial, berarti 3.390 dosis. Kemudian AstraZeneca ada 589 vial atau 5.890. Nah ini AstraZeneca itu nanti pada tanggal 19 Agustus sampai 30 itu kan kita pernah masal di bulan Mei dengan kita kebutuhan dosis sekitar 13.000. Nah itu yang dipersiapkan untuk dosis kedua untuk AstraZeneca. Dan Moderna kita mendapat 95 vial. Itu untuk Kota Ambon yang nanti diperuntukkan, dan 95 vial sendiri ini tidak cukup karena memang yang kemarin tervaksin ada sekitar 3.000-an. Karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk melakukan vaksinasi Moderna. Untuk Moderna sendiri itu 1 vial berisi 14 dosis, berbeda dengan Sinovac dan AstraZeneca. Jadi 95 dikali dengan 14 dosis itu ketersediaan vaksin yang ada di gudang farmasi. Untuk remaja memang yang sudah tervaksinasi sampai dengan tanggal 18 Agustus itu sebanyak 409 orang yang berusia 12 sampai dengan 17 tahun yang sudah dilakukan vaksinasi. Mungkin itu untuk sementara, terima kasih. Iya. Jadi itu penjelasan dari Bu Kadis ya. Tadi saya sebutkan bahwa Ambon memang kita belum pemberlakuan belajar tatap muka. Karena kalau di instruksi 32 untuk level 3 disebutkan sudah bisa. Nah, tadi saya bilang ada juga keputusan bersama itu yang jadi panduan. Tetapi jauh lebih bagus dan mengantisipasi berbagai hal, maka lebih bagus juga kalau memang anak-anak didik kita 19 sampai 17 tahun ini juga sudah divaksin. 12 sampai 17 sudah divaksin. Nah, sampai hari ini kan baru 403. 400 berapa ya? 409 dibandingkan dengan jumlah siswa yang ribuan. Ya mudah-mudahan dalam waktu cepat ini kerja-kerja kita dan diberinya dengan ketersediaan vaksin, ya bisa cepat ini semua bisa kita laksanakan. Kalau sampai hari ini sudah berapa persen itu yang sudah divaksin? Kita sudah 46,5%. Iya. 127.483 yang divaksin. Jadi sudah penduduk Ambon sudah divaksin 127.483 atau 46,5%. Ya, kalau herd immunity itu minimal 70% ya, dari jumlah yang wajib divaksin. Itu berarti kita yang sedikit lagi bisa kita capai. Karena itu kalau di rumah adik-adik ya, kakak yang belum, ya ajak sudah untuk datang vaksin. Jangan macam sebagian orang, saya mau datang karena waktu ditanya kenapa saya vaksin, saya mau saja. Ada yang begitu kan? Kenapa saya vaksin, saya mau saja. Ya betul, saya tahu ini gaya model apa gitu. Oke, masih ada? Baik, selanjutnya Amexat, silakan. Apa tuh? Soal scoring donasi tadi. Zonasi masih kita masih ada di zona orange. Dan skornya berapa? Belum keluar ya. Karena itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Iya. Ya kita masih sama dengan skor waktu kita masih di orange itu 1,93 nggak salah.
Iya. Oke, Ans. Silakan si Lima. Silakan si Lima. Terima kasih Pak. Iya. Selamat sore Pak Joy, Pak Sekot, sama Ibu Gadis. Maaf, selamat siang. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan. Ini terkait dengan pelaksanaan PPKM skala mikro level 3 lanjutan, istilahnya seperti itu ya Pak, mohon maaf. Kan sebelumnya di PPKM level 3 tahap pertama kemarin itu sudah dijanjikan bahwa nantinya bioskop dengan tempat karaoke akan dibuka. Nah, kira-kira dari Satgas sendiri apakah sudah melakukan evaluasi? Sebab itu kan janjinya di level di pelaksanaan pertama. Apakah kira-kira di pelaksanaan kedua ini akan dilaksanakan seperti itu? Kemudian yang berikut Ibu, ini untuk Ibu Kadis terkait dengan vaksinasi tahap ketiga Moderna kepada para nakes. Kalau boleh tahu Ibu, sampai dengan saat ini sudah berapa vaskes yang memasukkan fakta integritas? Karena kan salah satu syarat untuk melaksanakan vaksin Moderna adalah memasukkan penandatanganan fakta integritas. Kalau boleh tahu Ibu Kadis. Dan yang berikut, untuk ketersediaan vaksin Sinovac sendiri untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Apakah itu memang sudah disediakan khusus buat mereka atau masih harus ada permintaan lagi? Kalau memang ada permintaan, kalau boleh tahu berapa banyak yang akan diminta oleh Satgas dalam hal ini Dinas Kesehatan? Terima kasih Ibu, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk Moderna itu memang fakta integritas harus dimasukkan dan kami masih tetap menunggu, sehingga yang sudah memasukkan itu akan kami lakukan di minggu ini. Seperti itu, karena fakta integritas itu ditandatangani oleh pimpinan Vaskes yang isinya menyatakan bahwa semua yang terlampir di dalam fakta integritas ini yang ditandatangani adalah benar-benar adalah nakes, dan mereka siap untuk dilakukan vaksinasi disesuaikan dengan prasyarat bahwa prasyarat untuk mendapatkan vaksinasi Moderna itu sendiri. Kemudian untuk Sinovac, jadi untuk jumlahnya kita nanti cek lagi karena setiap hari ada masuk di jumlah itu dan kita tidak mendata beberapa. Yang jelas nanti ketika yang sudah melakukan fakta integritas itu akan dilakukan vaksinasi. Kemudian untuk Sinovac tadi kita sudah sampaikan 3.339, berarti ada 3.390 dosis. Nah, ini saya dibedakan lagi. Nah, ketika disuntikan Sinovac itu mulai dari anak-anak dari 12 sampai 17 tahun sampai selanjutnya itu tetap kita menggunakan Sinovac. Jadi tidak dibedakan mana untuk vaksin anak, mana untuk vaksin dewasa, karena vaksinnya sama, yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya. Kemudian yang berikut yang ditanyakan oleh Ibu Lima tadi, memang betul kita sudah bicarakan juga dengan pemilik bioskop, karaoke, termasuk juga tempat senam, gym, ya, termasuk juga di tempat renang. Kita sudah bicarakan, kita sudah evaluasi sebetulnya, ya. Ya, evaluasi itu memungkinkan untuk apakah mereka nanti bisa tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah, dari data itu sudah beberapa yang sudah oke, sementara yang lain kita minta untuk penyesuaian. Ya, dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan persetujuan untuk bisa. Ya, kita menunggu sebentar lagi. Kalau kita punya sonasi ini skornya makin baik, ya sudah bisa. Karena kita punya skornya makin riskan sekali, dekat sekali dengan skor kita masuk ke merah lagi. Karena itu kita jaga ini betul-betul. Jangan cuma karena kita mau cepat, lalu kemudian ada indikasi untuk bisa saja cepat kita kembali masuk ke merah. Itu saya sudah jelaskan pada pertemuan dengan pemilik karaoke dan juga tempat senam, ya, termasuk dengan bioskop, termasuk juga dengan gym dan futsal. Ya, itu yang kita belum buka. Oke. Baik. Lanjut, MR, silakan MR. Terima kasih Pak Joy, Pak Sekor, Ibu Kadis yang luar biasa ya. Sangat kerja keras. Tapi juga ketemu telepon berhasil responnya repot juga. Siapa? Ibu Kadis Pak. Itu salah waktu.
Terima kasih Pak, itu istilahnya masuki pertanyaan. Jadi saya boleh telepon itu di pukul 6.30 saya boleh, atau mendekati 6.30. Toh? Tapi kita tahu persis tuh. Siapa itu Silakan, ya, intermezzo. Silakan Mas. Terima kasih Pak. Dua pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh Ars dari Amex, tapi satu pertanyaan kira-kira Pak, Mas Eko, evaluasi dari Satgas selama 2 pekan PPKM sebelum masuk PPKM lanjutan 2 pekan sebelumnya itu bagaimana Pak? Sebab dari evaluasi secara pribadi cukup memuaskan, tingkat kematian dia turun melandai kok konfirmasi, tapi secara keseluruhan dari Satgas untuk evaluasi 2 pekan PPKM level 3 ini bagaimana Pak? Apa memuaskan atau bagaimana? Itu aja Pak, terima kasih. Jadi kalau evaluasi secara umum yang dilaksanakan oleh baik oleh Satgas yang ada di kecamatan, tapi juga Satgas itu kan bekerja sampai kali seraja di desa, di kelurahan dan di negeri. Ya, hasil mereka itu juga teruskan ke Satgas kota. Jadi kalau hasil di kelurahan itu atau di kecamatan, mereka sampaikan bahwa awal-awal itu memang masyarakat agak kurang peduli, tapi di akhir-akhir ini masyarakat ya sudah cukup peduli. Itu terbukti dari tempat-tempat usaha. Salah satu tempat usaha yang biasanya harus datangin, kemudian harus diingatin dulu baru mereka tutup. Tapi sekarang itu pas sudah jam mendekati pukul 21, dan mereka sudah mulai beres-beres tempat aktivitas, ya. Dan itu juga terjadi di kota. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ada juga 1-2 yang alasannya bisa dimasuk akal lah. Karena kita minta, ya persediaan yang harus bahan harus dijual disesuaikan dengan jam tutup. Tapi mereka katakan juga, ini sudah biasa nih, kita siapkan banyak begini. Cuma malam ini tidak terlalu baik karena cuaca. Misalnya karena hujan, mungkin orang juga enggan untuk keluar rumah, sehingga tidak datangi tempat-tempat kuliner itu. Tapi secara umum sudah mulai mereka patuhi. Karena itu di pelaksanaan PPKM yang dilakukan oleh Satgas adalah lebih banyak memberikan edukasi. Coba lihat di lapangan, hampir tidak ada yang kita berikan sanksi tegas, tidak ada. Kita berikan edukasi. Karena petunjuk Pak Wali, harapannya kalau seseorang itu melaksanakan sesuatu hal berdasarkan karena atas dasar pribadi dia, dari dalam keluar tanpa ada diawasi pun dia akan laksanakan. Dibandingkan dengan seseorang yang karena tekanan dari luar, karena sanksi dan sebagainya, baru dia melakukan, maka itu terkesan bahwa kalau ada petugas dia laksanakan. Kalau tanpa petugas dia kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa. Dan ini terbukti. Yang kita inginkan sekarang adalah memberikan edukasi supaya tanpa ada petugas pun warga kota ini sudah tahu jam 21 itu seluruh aktivitas di kota ini sudah berhenti. Nah, ini sudah mulai jalan. Sama dengan angkutan kota. Angkutan kota ini kan juga berakhir pukul 21. Dengan kapasitas muat masih 50%. Ya, jam 9 cari angkutan kota sudah agak susah. Waktu awal-awal masih gampang. Nah, sekarang jam 9 cari sudah agak susah. Nah, menurut kami tandanya bahwa ya masyarakat sudah mulai taat terhadap apa yang kita anjurkan. Dan ini yang kita berharap dia muncul. Jadi sesuatu yang muncul dari dalam itu tanpa ada paksaan dan tanpa ada pengawasan pun akan dilakukan. Ini jauh lebih luar biasa, lebih berarti daripada nanti dikenakan sanksi dulu baru orang lakukan. Yang kita hindari yang seperti itu. Dan ya kita hadapi ini bukan juga hewan, yang kita hadapi juga manusia. Satu kali memang belum, tapi 2-3 kali setelah kita ingatkan, ya dia tercipta sendiri dengan sendirinya. Iya. Baik. Baik. Kita masuk ke pertanyaan umum. Silakan 3 pertanyaan. Pak, saya Ngapain? satu tambah. Oh, 1 tempat masih itu ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Sekot, Pak Joy dan Ibu Baris.
Saya mau tanya ini soal lanjutannya dari stok vaksin yang tersedia. Tadi kan stok vaksin yang ada ini apakah cukup untuk memenuhi target pemerintah kota mencapai herd immunity ataukah bagaimana? Karena kemarin sempat ada berita bahwa di Indonesia stok vaksin itu mulai terbatas. Namun per 6 Agustus kemarin pemerintah pusat kembali menerima stok vaksin sebanyak 180 sekian juta lebih. Nah, apakah masih ada permintaan pemerintah kota untuk penambahan vaksin untuk memenuhi target 70% herd immunity di Kota Ambon? Terima kasih. Terima kasih. Tadi kita sudah sampaikan ketum punya ketersediaan stok untuk 3.000 memang itu tidak mencukupi kalau misalnya sampai mencapai herd immunity. Jadi vaksin itu tidak di drop sekalian karena masa expirednya itu ada. Jadi harus di drop atau didistribusi sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita masuk itu untuk pencatatan vaksinasi sendiri itu ada sistemnya. Jadi masuk di Smile, ketika teman-teman menginput masuk data vaksin yang tersedia di stok, itu akan terbaca langsung di pusat. Jadi dari pusat bisa lihat bahwa di Kota Ambon vaksin yang tersedia sekian, kita harus tetap distribusi seperti itu. Nanti kalau misalnya terlambat dalam pendistribusian, tetap kami akan minta sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi yang di drop satu kali sampai misalnya beberapa bulan tidak, karena batas expiry vaksin itu dekat, biasanya 1-2 bulan sudah expired. Jadi dikirim itu disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, 2 penanya terakhir. Ya, Antara dan satu lagi. Oke, Antara saja yang terakhir ya. Silakan. Terima kasih Mas Ipot. Ibu Gadis sampai dari. Mungkin pertanyaan saya seputar tingkat kesembuhan Ibu Gadis. Sejauh ini sudah berapa banyak tingkat kesembuhan dan keterisian di pusat-pusat karantina maupun isolasi mandiri sejauh ini seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita punya angka kesembuhan itu sekarang yang sudah sembuh itu 8.699. Yang sembuh 6.331 dari jumlah 8.699. Jadi seluruh yang terkonfirmasi itu 8.699, yang sembuh 6.331, yang dirawat itu 2.213. Ini masih ada di rumah-rumah sakit, kemudian ada juga di Ketong punya isolasi terpusat seperti itu. Nah, untuk keterisian bor rumah sakit itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya pernah di atas 60% sampai mendekati 70%. Sekarang untuk bor di Kota Ambon itu rumah sakit itu ada di angka 30%. Dan ini memang sangat jauh menurun dibandingkan dengan beberapa minggu sebelumnya. Jadi kita berharap ke depannya bisa lebih turun lagi keterisian bor dan tempat-tempat isolasi yang ada di terpusat di pemerintah kota. Untuk ketahuan teman-teman, kita telah menutup 1 tempat isolasi di HI. Itu di Garuda Inn kita menutup. Jadi yang sekarang sementara ada itu tetap di Everbright, Wijaya, kemudian di LPMP, dan 1 dari provinsi itu ada di Asrama Haji. Tapi semua keterisian itu di bawah 50%. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gadis. Tambah 1 ingin nambah naik. Baik, sebelum kita tutup ada hal yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Kota Ambon kepada Bapak Presiden. Iya, ini tambahan saja supaya sampai nanti ada menimbulkan pertanyaan di luar. Iya. Ya, tadi saya sudah jelaskan kegiatan olahraga, pertandingan olahraga diperbolehkan dengan ketentuan diselenggarakan tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Olahraga mandiri individu dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian berikut untuk kegiatan hajatan dan resepsi pernikahan atau kemasyarakatan sudah dapat dilaksanakan
dengan pengaturan kapasitas 25% dari dan tidak ada hidangan makan di tempat. Dan ini baru bisa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Satgas Kota. Maka Pak harus rekomendasi supaya kita juga bisa mengawasi pelaksanaan di lapangan. Itu saja Pak tambahan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Kota Ambon, Ibu Kadis Kesehatan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam konferensi pers siang ini. Saya menutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabiat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.